Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oh iya, siapa yang hari ini sudah baca buku? Jangan lupa baca buku ya. Jika teman-teman punya saran dan rekomendasi buku anak yang menarik untuk dibacakan di channel ini, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan buku serial Si Bintang. Serial Si Bintang adalah serial bacaan anak yang inklusif dan berjenjang. Si Bintang menggunakan konsep buku berjenjang yang membantu anak untuk belajar membaca melalui pilihan huruf dan pengulangan kata. Setiap cerita Si Bintang juga membawakan tema inklusi, mengajak anak-anak untuk hidup rukun dan bahagia dalam perbedaan. Buku ini hasil kerjasama Forum Lingkar Pena, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Australia Government, dan Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia Kementerian Australia Indonesia. Wah, keren sekali ya. Kali ini Kak Adi akan membacakan satu judul dari serial Si Bintang yang berjudul Misteri Pensil Biru. Buku ini masuk dalam kategori jenjang 3. Buku jenjang 3 khusus untuk anak yang mulai belajar membaca, dapat membaca satu kalimat sederhana serta mengenal semua huruf dan bunyinya. Misteri Pensil Biru ditulis oleh Sabir dan Ganjar Widiyoga dan diilustratori oleh Dani Darmawan. Wah, sepertinya seru sekali ya. Yuk kita lihat ada gambar apa di sampul buku ini. Wah, ada 3 anak sedang di depan kelas. Di sampingnya ada ibu guru. Salah satu anak itu memegang pensil biru dan berkepala beruang. Kira-kira apa ya yang terjadi dengan pensil itu? Yuk kita cari tahu ceritanya. Ika menemukan pensil di taman. Pensil itu ada di tanah. Lihat, anak ini bernama Ika. Ia menemukan pensil di taman. Kira-kira apa ya yang akan dia lakukan? Apakah Ika akan mengambil pensil itu? Atau Ika akan mencari pemilik pensil itu? Yuk kita cari tahu. Di halaman ini ada bahasa isyarat, ada pensil. Ika pun mengambil pensil itu. Pensil itu berwarna biru. Pensil itu berkepala boneka beruang. Wah, lucu sekali ya pensilnya. Warnanya biru dan ada kepala beruang. Teman-teman punya pensil seperti ini? Yuk kita cari tahu apa yang dilakukan Ika selanjutnya. Ika ingat, Rani punya pensil biru. Rani suka benda berwarna biru. Pensil ini mungkin milik Rani. Ika menganggap pensil yang ia temukan itu milik Rani karena Rani suka berbagai hal yang berwarna biru. Apakah benar ini pensil Rani? Yuk kita cari tahu. Dia harus kembalikan sebelum bel masuk. Jam istirahat tinggal sebentar lagi. Lihat ini, Ika sedang menuju ruang kelas di mana tempat Rani berada. Kemudian Ika pun menemui Rani. Ini pensil kamu? Ika menggunakan bahasa isyarat. Rani pun menjawab, bukan. Kemudian Ika pun melanjutkan dengan menggunakan bahasa isyarat. Kamu mau simpan dulu? Kira-kira Rani mau tidak ya? Rani menjawab dengan bahasa isyarat, tidak mau, itu bukan milikku. Akhirnya Ika pun pergi. Ia melanjutkan mencari siapa pemilik pensil itu. Lalu pensil ini milik siapa? Wah, Niluh suka boneka beruang. Pensil ini mungkin milik Niluh. Ika pun menghampiri Niluh.
Niluh sedang berada di kantin. "Niluh, ini pensil kamu?" tanya Ika. "Bukan, itu bukan pensilku," kata Niluh. Ika pun menawarkan. "Kamu mau simpan dulu?" tanya Ika. "Tidak mau, itu bukan milikku," kata Niluh. Ternyata pensil ini juga bukan milik Niluh. Kira-kira milik siapa ya? Ika pun kembali mencari pemilik pensil itu. Lalu pensil ini milik siapa? Ika mencoba mengingat. Wah, Ika akhirnya ingat. Opan sering menggambar di taman. Pensil ini mungkin milik Opan. Lihat, anak laki-laki ini bernama Opan. Ia suka menggambar. Siapa teman-teman yang suka menggambar seperti Opan? Wah, pasti punya banyak pensil ya. Ika pun menghampiri Opan yang sedang menggambar di taman. "Opan, ini pensil kamu?" tanya Ika. Opan melihat pensil itu. "Bukan, itu bukan pensilku," kata Opan. Ika pun menawarkan. "Kamu mau simpan dulu?" tanya Ika. "Tidak mau, itu bukan milikku," kata Opan. Ika pun semakin bingung. Ini bukan pensil Rani, juga bukan pensil Niluh. Opan pun juga tidak merasa kehilangan pensil. Jadi pensil ini milik siapa? Ika semakin bingung. Jam istirahat sudah habis. Semua murid masuk kelas. Ika belum menemukan pemilik pensil biru itu. Dia akan memberikan pensil itu ke Bu Guru. Saat Bu Guru masuk kelas, Ika langsung menghampiri. "Bu, saya menemukan pensil ini," kata Ika. "Oh, Ibu mencarinya," kata Bu Guru. Wah, ternyata pensil biru itu milik Bu Guru. "Terima kasih Ika," kata Bu Guru. Ika baru ingat dia belum makan saat istirahat. Tadi dia sibuk mencari pemilik pensil biru. Tapi dia senang karena bisa membantu. Wah, hebat sekali ya Ika ini. Demi menemukan pemilik pensil, ia sampai lupa makan siang. Di akhir buku ini ada beberapa pertanyaan dari penulis. Yuk kita jawab. Mari kita belajar. Yang pertama, apa yang Ika temukan di taman? Teman-teman tahu apa yang ditemukan di taman? Yang kedua, bagaimana bentuk pensil itu? Teman-teman tahu bentuk pensil yang ditemukan Ika? Yang ketiga, menurutmu mengapa Ika mengira pensil itu milik Rani? Teman-teman tahu tidak? Kenapa tadi Ika mengira pensil yang ia temukan milik Rani? Coba dicari tahu ya. Yang keempat, menurutmu mengapa Ika mengira pensil itu milik Niluh? Ayo teman-teman tahu gak? Kenapa Ika mengira pensil yang ia temukan milik Niluh? Yang kelima, menurutmu mengapa Ika mengira pensil itu milik Opan? Teman-teman tahu? Tadi Ika menemui Opan dan mengira pensil itu miliknya. Kenapa ya? Yang keenam, mengapa Rani, Niluh, dan Opan tidak mau menerima pensil biru dari Ika? Di cerita tadi kita tahu Rani, Niluh, dan Opan menolak pensil yang ditemukan oleh Ika. Kenapa mereka menolak? Yang ketujuh, mengapa Ika akan memberikan pensil biru ke Bu Guru? Teman-teman tahu jawabannya? Yang kedelapan, ayo diskusikan dengan teman apa yang akan kalian lakukan ketika menemukan barang milik orang lain. Ya, coba teman-teman, ketika menjadi Ika dan menemukan barang milik orang lain, kira-kira apa ya yang teman-teman akan lakukan? Yang kesembilan, ayo
buat label tanda nama untuk barang-barangmu. Nah, teman-teman pasti punya barang-barang pribadi kan? Ada pensil, ada buku, ada tempat pensil, dan banyak lagi. Yo, coba teman-teman buat label nama ya, atau minta bantuan ayah bunda agar ketika barang teman-teman hilang mudah untuk dikembalikan. Pertanyaan terakhir, yuk baca lagi buku ini dengan melakukan bahasa isyarat. Nah, di setiap halaman di bagian bawah ada bahasa isyarat. Teman-teman bisa mencoba untuk melakukannya menggunakan bahasa isyarat. Itulah cerita tentang misteri pensil biru. Teman-teman suka dengan ceritanya? Itulah cerita dari Kak Adi kali ini. Jika teman-teman ingin membaca cerita lainnya, yuk ajak ayah bunda, kakek nenek, dan kakak kalian untuk menceritakannya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Bagikan dan share video ini agar semakin banyak yang melihat video ini. Di edisi berikutnya, Kak Adi akan membacakan buku berdasarkan pilihan kalian. Jika teman-teman diminta memilih, kira-kira ingin dibacakan buku yang A atau yang B dulu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buku itu akan Kak Adi bacakan di edisi berikutnya. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya yang lebih seru. Bye-bye.